Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Alang Ijal sedikit membagikan informasi tentang cara pengajuan program Indonesia Pintar. Jadi, program Indonesia Pintar ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Jadi, untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini, itu langkah-langkahnya nanti saya terangkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru berjumpa dengan channel Alang Ijal ini, bantu subscribe videonya dan bagikan kepada kawan-kawan lain yang membutuhkan. Baiklah, untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini, dari sekolah bisa mengusulkan anak tersebut untuk penerima program Indonesia Pintar. Jadi cara pengusulannya, kita buka aplikasi Dapodik. Ini kalau untuk sekolah, kita buka aplikasi Dapodik, kemudian kita pilih peserta didik. Kita misalkan kita cari nama anak tersebut. Anak yang ingin kita ajukan program Indonesia Pintarnya. Jadi program Indonesia Pintar ini bukan untuk orang pintar, tetapi untuk keluarga miskin. Jadi kadang-kadang masyarakat banyak yang kurang mengerti program Indonesia Pintar. Kadang-kadang dia bertanya bagaimana dengan anak saya juara kelas tapi tidak dapat program Indonesia Pintar. Jadi program Indonesia Pintar ini diperuntukkan untuk orang miskin. Jadi kalau anak tersebut miskin, dia pintar, boleh kita usulkan. Tapi kalau dia kaya, dia pintar, itu tidak boleh kita usulkan. Karena program ini dikhususkan untuk program masyarakat miskin. Jadi setelah kita pilih peserta didik yang ingin kita ajukan program Indonesia Pintarnya, kita klik pada ubah data. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, pada yang di sini, jadi kita tanyakan kepada orang tua peserta didik, orang tuanya penerima PKH atau tidak di sini. Jadi kalau seandainya orang tuanya penerima PKH, ini kita iakan, ya. Jadi kalau seandainya tidak, ini jangan kita iakan. Kemudian apakah punya KIP? Jadi KIP ini, kalau siswa di tempat saya ada anak tersebut belum sekolah ataupun sekitar umur 1 tahun, dia sudah mempunyai KIP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintahan desa itu hanya menyalurkan. Mungkin pemerintahan melihat orang tuanya mempunyai PKH, otomatis anaknya mempunyai KIP. Jadi kalau seandainya sekali lagi, kalau seandainya orang tuanya mempunyai kartu PKH, klik saja iya di sini. Kemudian kalau seandainya anaknya mempunyai kartu Indonesia Pintar, klikkan iya. Jadi kalau tidak, jangan tidak. Jadi apa kalau seandainya kedua-duanya tidak punya, orang tuanya tidak punya PKH, anaknya tidak mempunyai kartu KIP, kemudian apakah sekolah bisa mengusulkan eh, untuk mendapatkan PIP ini? Jadi jawabannya bisa. Jadi dengan alasan, jadi pihak sekolah memastikan siswa tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan PIP. Jadi layak tersebut alasannya kita harus buatkan. Misalkan
Di sini kita harus centang iya, layak menerima mendapatkan PIP, kita centang iya. Jadi alasan di bawah ini kita harus buatkan. Alasan layaknya kenapa? Di sini ada pilihan-pilihan. Jadi daerah konflik. Kalau daerah konflik itu bisa kita buat alasan yang layak. Kalau seandainya di daerah tersebut daerah konflik. Kemudian dampak bencana alam. Jadi kalau sering bencana alam ini boleh kita usulkan penerima PIP-nya. Kemudian kelainan fisik. Kemudian keluarga terpidana. Jadi kalau seandainya orang tuanya berada di terpidana di lapas misalkan, itu bisa kita usulkan PIP-nya. Kemudian pemegang PKH di sini sudah jelas, kartu KPS, kartu KKS itu bisa kita usulkan siswa tersebut untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini. Kemudian pernah drop out, pernah keluar sekolah. Jadi ini kadang-kadang kalau pernah drop out nih, dia kadang-kadang ada juga orang kaya bisa dia keluar. Jadi terserah, yang jelas sekolah yang mengusulkan bisa dilihat latar belakang anak tersebut. Di sini misalkan siswa miskin, rentan miskin, itu bisa kita klikkan. Kemudian yatim piatu, panti asuhan, panti sosial, itu kalau seandainya anak-anak tersebut berasal dari itu, bisa kita ajukan program Indonesia Pintarnya. Jadi itulah item-item yang bisa kita ajukan untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Dan saya Alang Ijal mengucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.